Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Yesi. Kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, agar kalian dapat menyimak materi pembelajaran dengan baik, siapkan peralatan belajar kalian pada hari ini dan juga siapkan diri kalian untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Karena kita masih berada di masa pandemi, Ibu ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas atau interaksi sosial di luar rumah. Selain itu, kalian juga harus menjaga kesehatan dan juga menjaga kebersihan diri agar kita terhindar dari virus-virus dan tubuh kita tetap sehat. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, kalian mampu mengenal satuan baku untuk mengukur waktu dengan tepat. Lalu, melalui kegiatan menyimak, kalian mampu memahami cara membaca waktu sesuai pada jarum jam dengan tepat. Lalu, melalui kegiatan membaca, kalian mampu memahami contoh aturan di rumah dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi, kalian mampu memahami kata ganti kalimat dengan menggunakan huruf kapital. Lalu, melalui kegiatan menyimak, kalian mampu mempraktikkan bernyanyi sesuai dengan pola irama lagu dan tekanan nada dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan membaca, siswa dapat menyusun kata dan memperhatikan penggunaan huruf kapital dengan tepat. Nah, anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Karena kalian sudah siap belajar, mari kita mulai materi pembelajaran pada hari ini. Coba sekarang kalian simak cerita yang akan dibacakan oleh Ibu mengenai aturan keselamatan di rumah. Udin adalah anak yang patuh pada aturan. Ia selalu menaati aturan di semua tempat, yaitu di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar rumah, dan di tempat-tempat umum. Aturan di setiap tempat harus dilaksanakan dengan baik. Aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Udin adalah anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan, selalu diatur menggunakan waktu agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Udin di rumah. Coba perhatikan kegiatan apa ya yang dilakukan Udin? Iya, kegiatan yang dilakukan Udin adalah sarapan pagi. Coba amati, ada gambar jam di sana. Jam adalah satuan baku yang akan menunjukkan sebuah waktu. Pada jam terdapat jarum panjang dan juga jarum pendek. Nah, ketika jarum pendek menunjukkan ke angka 6 dan jarum panjang menunjuk ke angka 12, maka waktu tersebut dibaca pukul 6. Lalu di sini ada gambar yang kedua. Nah, jarum pendeknya menunjuk ke angka 7, sedangkan jarum panjangnya menunjuk ke angka 12. Berarti dibaca pukul 7. Nah, anak-anak, jadi ketika sebuah jarum panjang menunjuk pada angka 12 dan jarum pendek menunjuk pada sebuah angka, waktu yang dibaca adalah sesuai apa yang ditunjukkan oleh jarum pendek. Seperti tadi, jarum pendeknya menunjuk ke angka 7. Berarti dibacanya pukul 7 karena jarum panjangnya menunjuk ke angka 12. Lalu, coba Ibu mau bertanya, untuk gambar ketiga, coba perhatikan dibacanya pukul berapa ya? Iya, nah untuk gambar ketiga dibacanya pukul 11. Kenapa?
karena jarum pendeknya menunjukkan angka 11, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Jadi, cara membaca waktu tersebut adalah pukul 11. Bagaimana anak-anak? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Nah, anak-anak, salah satu aturan yang harus dilaksanakan di rumah adalah ketika sarapan pagi. Sekarang ibu mempunyai sebuah teks bacaan. Mari kita baca bersama-sama ya. Jadi kalian juga ikut membaca bersama ibu. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Yang kedua, duduk dengan posisi yang benar. Lalu yang ketiga, mengambil makan dan minum dengan tertib. Yang keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Lalu yang kelima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Yang keenam, tidak berbicara ketika makan. Yang ketujuh, setelah makan mencuci tangan hingga bersih. Yang kedelapan, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, itu tadi adalah aturan yang harus dilaksanakan ketika sarapan pagi. Aturan tersebut dilaksanakan salah satunya memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan tubuh kita dengan mencuci tangan, dengan duduk dalam posisi yang benar. Nah, itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Ada sebuah teks yang tadi sudah kita baca mengenai aturan sarapan pagi. Ada beberapa kalimat yang selalu ditulis dengan huruf besar. Huruf besar disebut juga dengan huruf kapital. Nah, perhatikan kalimat berikut. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Lalu kalimat yang kedua, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Kata Tuhan pada kalimat ini diawali dengan huruf besar, yaitu huruf T. Coba perhatikan, di sini huruf T-nya huruf T besar. Ditulis dengan menggunakan huruf besar karena huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama nama orang, nama tempat, awal kalimat, setiap nama agama, kitab suci, Tuhan, dan termasuk kata ganti untuk Tuhan. Nah, anak-anak, kata ganti untuk Tuhan itu ada apa saja ya? Nah, yang pertama ada yang Maha Esa, lalu ada yang Maha Kuasa, lalu ada apa lagi? Iya betul, ada yang Maha Pengasih, lalu yang Maha Penyayang, dan yang terakhir adalah yang Maha Besar. Nah, kalimat-kalimat ini merupakan kata ganti untuk Tuhan. Nah, sekarang coba kalian diskusikan dengan teman atau orang tua di rumah mengenai kalimat yang menggunakan kata ganti Tuhan seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan. Jadi, kalian membuat 5 kalimat yang memuat kata ganti Tuhan dengan menggunakan huruf kapital ya. Sudah paham semuanya? Baik, alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang, mari kita ingat-ingat lagi kegiatan apa saja yang dilakukan sebelum makan atau sebelum sarapan pagi sesuai pada teks yang tadi sudah kita baca. Iya betul, sebelum sarapan atau sebelum makan kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui sebuah lagu. Misalnya, lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu ini dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan lemah. Coba perhatikan lirik lagu tersebut. Nah, tanda seperti ini berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Lalu, untuk tanda yang seperti ini atau menghadap ke kanan berarti tekanan nadanya lemah.
Jadi ketika kita menyanyi harus memperhatikan lirik lagu dan juga tanda-tanda tekanan nada tersebut. Sekarang coba kita nyanyikan bersama-sama lagu Terima Kasih Ya Tuhan sesuai tekanan nada yang ada pada lirik. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Nah, itu adalah sebuah lagu yang dapat kita nyanyikan sebagai bentuk wujud terima kasih atau rasa syukur kita terhadap Tuhan. Agar kalian lebih memahami, kalian berlatih bernyanyi lagu Terima Kasih Ya Tuhan dengan baik ya. Ingat, perhatikan tekanan nada yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, anak-anak, ketika kita mengingat lagi mengenai penggunaan huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama agama, kitab suci, Tuhan, dan kata ganti Tuhan. Sekarang coba perhatikan sebuah kata atau kalimat acak yang Ibu tampilkan berikut ini. Nah, di sini ada 4 kata, yaitu tong, udin, sampah, dan juga memegang. Lalu di sini juga terdapat gambar kegiatannya. Tugas kalian adalah menyusun kalimat atau kata acak ini menjadi kalimat yang benar, namun harus memperhatikan penggunaan huruf kapital. Jadi, Ibu beri contoh ya. Untuk susunan kalimat yang benar adalah Udin memegang tong sampah. Nah, kata Udin diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Jadi, penggunaan huruf U pada kata Udin ditulis dengan huruf besar karena ini merupakan awal kalimat dan juga kata Udin adalah nama orang. Tadi ingat ketika ada nama orang ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Nah, seperti itu anak-anak. Coba sekarang kalian berlatih menyusun 4 kalimat acak lainnya dengan benar. Ingat, harus memperhatikan penggunaan huruf kapital seperti yang sudah Ibu contohkan tadi ya. Anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Iya betul, kita sudah belajar mengenai aturan kegiatan di rumah, belajar membaca waktu, belajar huruf kapital, dan juga kita sudah belajar bernyanyi menggunakan tekanan nada kuat dan tekanan nada lemah sesuai yang ada pada lirik lagu. Sekarang Ibu jelaskan kembali untuk tugas pada hari ini. Yang pertama, kalian tentukan waktu yang ditunjukkan pada jarum jam berikut. Nah, di sini ada beberapa soal. Kalian tulis bagaimana cara membaca waktu tersebut. Lalu, tugas yang kedua, kalian tulis kesimpulan dari teks mengenai aturan ketika sarapan pagi yang sudah tadi kita baca bersama-sama. Nah, teksnya Ibu tampilkan kembali ya. Ini adalah teks mengenai aturan sarapan pagi. Kalian baca terlebih dahulu dan juga kalian simpulkan apa isi dari teks tersebut. Tugas yang ketiga, kalian berlatih bernyanyi lagu Terima Kasih Ya Tuhan menggunakan tekanan nada yang tepat sesuai yang ada pada lirik lagu. Tadi kita sudah nyanyikan bersama-sama. Jadi kalian tinggal berlatih dan juga menghafal lirik lagunya. Dan tugas yang terakhir, kalian menyusun kalimat acak berikut agar menjadi kalimat yang tepat. Ingat, perhatikan penggunaan huruf kapital atau huruf besar.
Anak-anak, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang kurang dipahami atau yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Jika tidak, kita tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan kalian bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak, tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu lagi dengan Ibu pada materi selanjutnya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.